Nemuin uang receh di jalan. Kayaknya peristiwa ini sudah sering kita alami ya. Tapi gimana kalau kita nemuin uang 100.000 di pinggir jalan? Kira-kira kalian pernah ngalamin nggak? Terus uangnya kalian ambil nggak? Kalau aku sendiri sih pernah, bahkan 2 kali. Dan ya uangnya aku ambil. Tapi untungnya sampai sekarang aku nggak kenapa-napa ya. Karena sih katanya netizen, uang 100.000 itu bisa jadi adalah tumbal pesugihan. Tetapi sepertinya menemukan uang 100.000 itu masih nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kelima orang ini yang secara tidak sengaja menemukan benda-benda bernilai jutaan, miliaran, hingga triliunan rupiah tergeletak di tanah, gudang, dan tempat-tempat tak terduga lainnya. Dan lucunya, mereka sendiri pun tak sadar kalau benda-benda itu berharga sangat-sangat mahal di pasaran. Oleh karena itu, berikut ini 5 orang yang tak sadar berapa nilai dari benda temuannya. Tidur di atas 1,5 triliun rupiah. Itulah yang dilakukan oleh seorang nelayan asal Pulau Palawan di Filipina selama 10 tahun lebih. Kisah ini bermula pada tahun 2006. Kala itu sang nelayan yang sedang pergi memancing terjebak di suatu badai. Tak sampai di situ, kesialan sang nelayan berlanjut dengan menyangkutnya jangkar kapal miliknya pada sebuah batu. Ia pun terpaksa berenang ke dasar laut untuk melepas jangkar dari batu raksasa yang berada di dalam karang raksasa itu. Melihat batu mutiara yang cukup menarik, ia pun memutuskan untuk membawa batu itu pulang sebagai kenang-kenangan. Batu mutiara itu sendiri berukuran cukup besar dan berat, lebarnya 30 cm, panjangnya 67 cm, dan berat yang mencapai 34 kg. Sang nelayan sendiri tak terlalu mengetahui apa sebenarnya batu itu, berapa nilainya, apakah berharga atau tidak, tetapi karena batu itu terlihat berbeda dari batu biasa, ia pun membawanya pulang ke rumah. Dirinya meletakkan batu raksasa itu di bawah kasur sebagai benda pembawa keberuntungan baginya. Batu mutiara itu pun tak pernah berpindah dari bawah kasurnya selama 10 tahun lamanya. Hingga pada tahun 2016, sang nelayan memutuskan untuk pindah rumah ke daerah yang cukup jauh. Karena kerepotan membawa batu sebesar itu, ia pun menitipkan batu itu ke tantenya, Eileen Cynthia Magai Amurao, yang merupakan seorang pegawai pariwisata di pemerintahan. Melihat batuan mutiara berkilau dengan ukuran sangat besar, Eileen menyarankan sang nelayan untuk membiarkannya menguji kemurnian mutiara tersebut. Setelah mendapatkan izin dari sang nelayan, batu itu kemudian diuji oleh para ahli dan disitulah terungkap bahwa batu mutiara seberat 34 kilo itu ternyata bernilai 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Dirinya ternyata tidak sadar kalau dirinya telah tidur di atas sebuah mutiara bernilai 1,5 triliun rupiah. Di hari yang mungkin baginya adalah hari sial, tanpa disadari ia telah menemukan sebuah benda bernilai 1,5 triliun rupiah. Mutiara tersebut kini dipajang di sebuah museum kota di Puerto Princesa dan publik pun dapat melihat keindahan mutiara tersebut. Namun bagaimana dengan pria berikut ini yang menemukan sebuah dokumen penting negara berusia 250 tahun di balik sebuah lukisan? Juli 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ditandatangani, menyatakan bahwa Amerika telah merdeka dan terbebas dari kekuasaan Britania Raya. Kalau di Indonesia, hal itu mungkin mirip dengan naskah proklamasi Indonesia. Dan persis seperti teks proklamasi Indonesia yang disalin dan diketik oleh Sayuti Melik, naskah deklarasi Amerika juga dibuat salinannya. Namun siapa sangka kalau dokumen seberharga dan sepenting itu bisa hilang dan beratus-ratus tahun kemudian ditemukan di balik sebuah lukisan. Pada 1989, seorang pria Philadelphia mampir ke sebuah toko loak karena melihat suatu benda yang menarik perhatiannya. Pria itu membeli sebuah lukisan tua seharga 4 US dollar atau sekitar 60.000 rupiah. Dirinya sebenarnya tak terlalu tertarik pada lukisan itu. Yang menarik perhatiannya adalah bingkai lukisan tua yang sangat terlihat antik dan sepertinya sangat cocok untuk dipajang di rumahnya. Sesampainya di rumah, ia pun membuka bingkai itu dan mengeluarkan lukisan yang ada di dalamnya. Saat menarik lembaran lukisan, pria itu terkejut melihat sebuah kertas terlipat berada di balik lukisan itu. Saat membuka lipatan kertas itu, dirinya lebih terkejut lagi, mengetahui bahwa kertas itu merupakan salinan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Melihat kertas itu cukup menarik dan sepertinya penting, ia kemudian melipat kembali dokumen itu dan menaruhnya di dalam sebuah amplop. Meski mengetahui kalau kertas itu merupakan salinan deklarasi kemerdekaan Amerika, dirinya tidak mengetahui seberapa penting dan berharganya dokumen itu. Ia pun tak pernah mencari tahu tentang lukisan dan dokumen itu, hingga beberapa tahun kemudian, temannya yang ia ceritakan tentang dokumen itu menyuruhnya untuk mengecek keaslian dokumen itu. Melalui pengecekan itu,
Akhirnya diketahui kalau dokumen itu ternyata merupakan salinan resmi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dicetak pada 1776. Salah satu dari 25 cetakan yang mereka buat di tahun itu. Pada 13 Juni 1991, dokumen tersebut berhasil terjual di pelelangan seharga 2,42 juta dolar atau sekitar 30 miliar rupiah kepada Donald J. Shear. Dan di tahun 2000, dokumen tersebut berhasil terjual lagi di pelelangan seharga 7,4 juta US dollar. Beruntung banget ya dia. Menemukan sketsa di garage sale suatu rumah, mungkin tak banyak yang tahu kalau sketsa ini berharga sangat mahal. Apalagi kertas yang digunakan sudah robek di ujung-ujungnya. Beberapa mungkin membuangnya ke tempat sampah. Tapi untungnya bukan itu yang dilakukan oleh Andy Fields. Sekitar tahun 2010, Andy Fields yang menggemari seni membeli 5 lukisan seharga 5 dolar di garage sale suatu rumah di Las Vegas. Ia yang tertarik pada suatu lukisan memutuskan untuk mengganti bingkai lama ke bingkai baru yang masih bagus. Saat membuka bingkai tersebut, Fields dikejutkan dengan sebuah sketsa tersembunyi di balik lukisan itu. Sketsa seorang pria dengan bibir merah, background kotak-kotak yang dibubuhi nama Andy Warhol di bawahnya. Beruntungnya sebagai pecinta lukisan, Fields familiar dengan bibir merah dan nama penulis tersebut. Kalau nggak familiar sih, nggak tahu lagi bakal berakhir di mana lukisan itu. Lukisan itu ternyata merupakan sketsa dari penyanyi tahun 1930-an bernama Rudy Vallee. Lebih menakjubkannya, lukisan itu dilukis oleh salah satu seniman pop art paling terkenal di dunia, Andy Warhol. Andy Warhol merupakan seorang seniman, sutradara film yang terkenal akan berbagai karya seninya yang kerap menggambarkan objek sehari-hari dengan pilihan warna yang kontras. Sketsa itu sendiri diyakini merupakan salah satu karya pertama yang pernah dilukis oleh Andy Warhol, yang membuatnya sangat berharga. Setelah ditelusuri, ternyata bibi dari penjual garage sale itu dulunya pernah menjaga Andy Warhol saat ia masih kecil. Sehingga entah bagaimana sketsa itu bisa berakhir di balik lukisan itu. Beberapa pengamat kesenian memperkirakan sketsa itu digambar Andy Warhol saat dirinya masih berusia 9 atau 10 tahun, menjadikannya sebagai salah satu karya terawal milik Andy Warhol. Pengamat pun menaksir harga lukisan ini bisa mencapai 2 juta US dollar atau sekitar 30 miliar rupiah. Namun sebagai pecinta lukisan, Fields tidak berencana untuk menjualnya. Tapi ternyata tidak hanya Fields yang menemukan jackpot dari garage sale, karena ada sebuah keluarga yang berasal dari New York yang juga menemukan sebuah harta karun bernilai jutaan dolar dari garage sale. Garage sale memang kerap menawarkan berbagai barang menarik dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau beruntung, mungkin kalian bisa menemukan jackpot seperti yang dialami Andy Fields. Ternyata tak hanya Fields yang mendapat jackpot dari garage sale. Sebuah keluarga asal New York juga secara tidak sadar menemukan harta karun senilai jutaan dolar melalui garage sale. Tahun 2007, keluarga tersebut membeli mangkok keramik Cina seharga 3 dolar dari sebuah garage sale. Mangkok tersebut pun dipajang di ruang tamu rumah selama bertahun-tahun tanpa disadari bahwa mangkok tersebut berharga jutaan dolar. Ngeri banget ya kalau mangkok MM-an kesenggol terus pecah. Pada 2013, barulah mereka sadar kalau mangkok itu ternyata merupakan mangkok Ding dari dinasti Song Utara yang memerintah Cina dari tahun 960 hingga 1127. Hal itu berarti mangkok keramik ini telah berusia lebih dari 1000 tahun lamanya. Kerajinan mangkok Ding sendiri memang dikenal di kalangan para kolektor kesenian Tiongkok. Lapisan gading mengkilap dengan garis-garis tipis dan ukiran detail membuatnya dikagumi banyak kolektor dunia. Mangkok yang dibeli dengan harga 3 dolar ini kemudian laku terjual di pelelangan Sotheby seharga 2,2 juta US dollar atau sekitar 33 miliar rupiah. Berapa sih harga selimut termahal? Jutaan? Puluhan juta? Lebih dari itu sepertinya udah nggak wajar ya. Hal itulah yang juga ada di pikiran seorang pria California bernama Loren Kreitzer. Tak pernah ia sangka sebelumnya kalau selimut peninggalan neneknya ternyata berharga sampai 22 miliar rupiah. Kreitzer sebelumnya merupakan seorang pria bangkrut yang tak punya pekerjaan apa-apa. Sepeninggal sang nenek, Kreitzer kembali ke rumah neneknya untuk mengambil buku yang sudah dijanjikan oleh sang nenek. Tiba di rumah itu, sudah tak ada benda tersisa di sana, karena kebanyakan sudah diambil ibu dan saudaranya. Salah satu benda yang tersisa dan masih lekat di ingatannya adalah 2 selimut yang dahulu kerap neneknya gunakan untuk menidurkan kucing-kucingnya. Ia pun membawa selimut itu dan menyimpannya di lemari kamarnya, berjaga-jaga mungkin suatu saat ia memerlukannya.
Meski hidupnya telah berkembang pesat sebagai seorang tukang kayu, Kreutzer harus kembali terpuruk pada 2007 setelah terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Infeksi yang telah menyebar membuat dokter terpaksa mengamputasi kakinya. Ia pun harus merelakan salah satu kakinya itu. Tak hanya itu, seluruh tabungannya pun habis untuk membiayai pengobatan. Tetapi setelah melalui masa-masa kegelapan itu, Kreutzer mulai melihat secercah cahaya di tahun 2011. Kala itu dirinya menonton tayangan Antiques Roadshow, sebuah acara TV yang memperkenalkan benda-benda antik berharga di setiap episodenya. Pada episode tersebut, sang host memperkenalkan sebuah selimut antik Navojo yang sangat langka dan berharga. Melihat selimut yang familiar, ia pun segera mengambil selimut yang sudah tersimpan selama 7 tahun di lemarinya itu, dan kemudian mencocokkan motifnya dengan selimut di tayangan tersebut. Hampir identik, ia pun kaget melihat motif selimut tersebut sangat mirip dengan selimut yang ia wariskan dari neneknya. Ia pun semakin kaget saat mendengar bahwa harga selimut itu bisa mencapai 500.000 US dollar. On a good day, it's about $500,000. Oh my God. Memasuki ruang lelang, Loren Kreutzer merupakan seorang pria malang yang bangkrut. Tetapi 77 detik kemudian, keluar dari ruangan itu, Kreutzer merupakan seorang milioner. Meski sempat ditolak oleh beberapa tempat pelelangan, John Moran Auctioneers akhirnya setuju untuk melihat dan memeriksa selimut itu. Selimut itu ternyata merupakan selimut Navojo terlangka dan terbaik yang ada di dunia. Selimut tersebut terjual di pelelangan seharga 1,5 juta US dollar atau sekitar 22 miliar rupiah. Hal tersebut menjadikannya sebagai selimut termahal yang pernah terjual di dunia. Dan berikut itulah 5 orang yang tidak sadar bahwa benda temuannya bernilai sangat mahal. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komen di bawah.